Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian selama 1 minggu kami tentang pertumbuhan kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hilmi. Perkenalkan, nama saya Sayer Naura Afrul Tami. Perkenalkan, nama saya Giat Hakoirunisa. Saya sebagai moderator, silakan. Yes. Faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat pula disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, pertumbuhan batang tanaman dapat diukur dengan busur pertumbuhan atau auxanometer. Perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan biji dimulai dengan perkecambahan. Kemudian kecambah berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna, yang kemudian tumbuh membesar. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal atau lingkungan merupakan faktor luar yang erat sekali hubungannya dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air dan mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Sedangkan faktor internal yaitu yang melibatkan hormon dan gen yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Dapat pula disebabkan oleh keduanya. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Selanjutnya latar belakang. Kacang hijau atau Phaseolus aerus berasal dari famili Fabaceae alias polong-polongan. Kacang hijau atau kecambahnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan proteinnya cukup tinggi, kaya akan vitamin dan merupakan sumber mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang sangat diperlukan tubuh. Sementara itu, kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh sehingga aman dikonsumsi oleh orang-orang dengan masakan obesitas. Kacang hijau termasuk jenis tanaman yang relatif mudah untuk ditanam karena tidak bergantung pada iklim tertentu dengan memperhatikan kecukupan faktor-faktor eksternal seperti air dan mineral, kelembapan, suhu, serta cahaya. Kacang hijau dapat tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau adalah cahaya serta udara. Pemberian intensitas cahaya yang berbeda akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda pula. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami pun tertarik untuk mengadakan eksperimen untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh cahaya serta udara terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perumusan masalahnya adalah apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau serta
Apakah udara atau oksigen juga berpengaruh pada pertumbuhan kacang hijau? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau. 2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau. F. Alat dan bahan. Alat. 1. Toples. 2. Gelas plastik. 3. Kapas. 4. Tutup toples. Bahan kacang hijau. G. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Siapkan wadah dan kapas. 3. Lalu basahi kapas dengan air secukupnya. 4. Kemudian taruh kapas di dalam wadah. 5. Setelah itu, taburi kacang hijau dalam wadah. Pengamatan di dalam tertutup. Kesimpulan, tanaman kacang hijau bila ditanam di dalam ruangan dan di dalam wadah yang tertutup, maka akan tumbuh namun tidak panjang atau subur dan tumbuh jamur. Di dalam terbuka, kacang hijau bila ditanam di dalam ruangan dan di wadah yang terbuka, maka akan tumbuh dengan subur, namun akan terlihat sedikit layu dan akan bertumbuh jamur. C. Di luar tertutup. Kacang hijau bila ditanam di luar ruangan atau di ruangan terbuka, namun di dalam wadah tertutup, maka akan tumbuh namun saat proses pertumbuhan wadah akan menimbulkan atau menghasilkan banyak embun. Di luar terbuka. Kacang hijau bila ditanam di luar ruangan dan di wadah yang terbuka, maka akan tumbuh ke atas namun terlihat sedikit gersang atau seperti kekurangan air. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Dari tabel hasil penelitian dapat diketahui bahwa kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan di tempat gelap. Tumbuhan kacang hijau yang tumbuh di tempat terang batangnya lebih panjang, berwarna putih bersih, dan akarnya lebih dulu muncul dibandingkan yang lainnya. Faktor cahaya seperti ini rupanya sangat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Semakin terang cahaya yang terkena tumbuhan kacang hijau, semakin cepat pertumbuhan kacang hijau dan sebaliknya. Poin J, kesimpulan. Dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Proses tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih cepat. Daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih lambat, batang yang tinggi atau etiolasi, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormonelsin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.